Tema kali ini adalah tentang restruktur kredit dan tandanya di slick checking. Zaman pandemi COVID seperti sekarang ini, sudah barang tentu pasti banyak banget yang ngajuin restruktur kredit. Cuma ini ada yang ngasih pertanyaan kayak gini nih. Saya sebenarnya mau ajuin restruktur, tapi takut ditandain. Nanti kalau ditandain nanti saya susah lagi ngajuin kredit untuk berikut-berikutnya. Well, kalau untuk jawab pertanyaan ini, satu hal sih saya perlu tegaskan dahulu di awal. Kalau kamu mau ngajuin restruktur tapi takut ditandain, sebenarnya kamu mau ngapain sih? Kalau kamu benar-benar udah kepepet, nggak punya dananya terbatas untuk bayar angsuran, nggak ada pilihan lain kan selain ngajuin restruktur. Atau kamu ya gara-gara takut ditandain jadi bela-belain gitu. Menurut saya sih itu konyol. So please don't do it. Tuh, jangan lakukan itu. Karena kalau kamu lakukan itu, ya kamu udah cukup gila artinya itu. Kamu mengorbankan segalanya demi quote-unquote reputasi. Nah, sebelum kita mengalami hal yang lebih buruk, justru sebaiknya kita mengajukan restrukturisasi kredit supaya nggak makin memburuk nih keadaan kondisi keuangan kita. Itu poin pentingnya, terlepas dari ditandai atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik pembahasannya. Jadi, sebenarnya ditandain nggak sih? Well, kalau ditandain, bisa jadi ada laporan mengenai restrukturisasi kredit yang diberikan. Gitu. Cuma kalau dari sisi slick checking sendiri, sejauh yang saya ketahui adalah dari sisi kolektibilitas, itu kalau di posisi awalnya kita kolektibilitasnya masih lancar, lalu kita ngajuin restruktur dan disetujui restrukturnya, maka posisinya pun tetap akan terus lancar. Tapi kalau kita ngajuin restruktur kreditnya ini di posisi misalnya udah kolektibilitas 5 atau sudah macet, itu udah nunggak lebih dari 180 hari gitu. Nah, kita ngajuin restruktur, misalnya disetujui sama bank. Nah, ini kolektibilitasnya paling bagus di-upgrade sama bank, hanya naik sampai ke kolektibilitas 3, yaitu kurang lancar. Jadi nggak serta-merta langsung dari 5 macet langsung naik jadi lancar. Nggak. Ini adalah rambu-rambu dan aturan main yang diarahkan oleh Bank Indonesia. Jadi kalau yang tadinya kolektibilitasnya macet, terus tiba-tiba berubah jadi kolektibilitas 3 atau kurang lancar, nah ini udah otomatis analis bank pasti tahu, oh ini mah restruktur. Mungkin nggak sih diketahui kalau kita ada restruktur, terutama untuk yang kolektibilitasnya lancar terus? Ya, kalau kode khusus sepertinya sih tidak ada. Tapi yang pasti analis bank kalau sampai mau melihat sesuatu, itu dia pasti akan ngecek dengan kondisi simulasi tabel angsuran maupun analisa lainnya terkait dengan pinjaman yang kita miliki. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja sih si analis bank ini mengetahui bahwa kita pernah restruktur. Tapi kalau misalnya kondisinya selama ini kolektibilitasnya tetap di kolektibilitas 1 atau kolektibilitas yang lancar, menurut saya sih si analis bank nggak bakalan mau repot-repot ya sampai mesti menganalisa macem-macem gitu. Karena historicalnya terlihat baik. Setiap kali ada angsuran yang jatuh tempo atau setiap kali ada pinjaman yang jatuh tempo yang harus dibayarkan, orang ini bayarnya tepat waktu. Sehingga dia kolektibilitasnya terus-menerus lancar. Jadi kenapa saya mesti mikirin ini asalnya dari restruktur atau enggak gitu. Jadi menurut saya sih logikanya seperti itu. Jadi kalau kita berpikir secara gambaran besarnya, ya nggak usah terlalu takut lah masalah analis banknya nanti tahu kita pernah restruktur atau enggak. Anggap aja itu urusan nanti. Yang penting adalah saat ini, kalau memang kita benar-benar membutuhkan restruktur, ajukan saja. Tapi kalau kita nggak benar-benar butuh, ya udah, jangan coba-coba ngajuin juga, ngapain gitu.
si analis bank yang di masa depan mungkin akan menganalisa kita kalau kita ada permohonan lainnya, itu pasti juga paham kalau misalnya seandainya terjadi tunggakan misalnya di bulan awal-awal tahun inilah, sekitar bulan Februari, Maret, April gitu, terutama Maret, April lah, kalau misalnya terjadi tunggakan, rasanya mereka juga udah bisa menjustifikasi bahwa ini tunggakannya karena saat itu sedang terjadi pandemi COVID. Jadi seharusnya mereka maklum-maklum saja. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini nggak cuma berpengaruh pada segelintir orang, tapi berpengaruh kepada seluruh penduduk Indonesia, bahkan seluruh orang di muka bumi ini yang negaranya terinfeksi virus corona. Jadi ya teman-teman nggak perlu terlalu khawatir juga gitu. Ini adalah extraordinary event, kejadian yang sangat luar biasa, sehingga menurut saya mau sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan rasanya masih nggak gampang dilupakan kejadian tahun 2020 ini. Kenapa? Karena yang namanya wabah penyakit atau pandemi itu jarang sekali terjadi. Kejadian di tahun 2020 ini, kejadiannya sedemikian cepatnya menyebar, dan menyebarnya nggak hanya berdampak ke 1-2 negara, tapi ke hampir seluruh dunia ini. Jadi kesimpulannya, nggak usah terlalu takut mikirin reputasi, nanti saya kesannya restruktur, saya kurang bonafit lagi atau apa segala macam, bullshit. Don't bother about it. Jangan pikirin tentang itu, jangan terlalu ambil pusing soal itu. Kalau memang butuh lakukan restruktur, segeralah ajukan restruktur ke bank. Oke? Mengenai reputasi dan mengenai ditandain atau enggak, itu urusan nomor 2. Yang penting saat ini kita selamat, kita lolos, kita bisa melalui masa-masa sulit ini dengan aman dan lancar. Nanti kedepannya semuanya akan menjadi jauh lebih baik lagi. Oke? Demikian video kali ini. Kalau teman-teman suka, silakan klik like dan subscribe supaya kalau ada video-video baru dari kami, teman-teman bisa segera mengetahuinya dan bisa dapat informasi yang lebih detail mengenai KPR dan properti. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.